Sebuah simbol menyerupai mata satu sangat jelas terlihat, di mana air mancur yang berada di tengah itu tampak mewakili kornea mata. Kawasan itu terlihat seperti kepala kambing bertanduk alias Baphomet. Salah satu ritual utama yang dilakukan adalah pemanggilan arwah yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selamat datang di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang bangunan dan simbol satanik di Jakarta. Pembahasan mengenai Illuminati memang selalu menarik, terlebih lagi bagi kaum pecinta teori konspirasi. Banyak sekali teori-teori yang mengungkap adanya kelompok rahasia ini. Illuminati sendiri sudah dilarang sejak tahun 1784 oleh pemerintah Bavaria, sebab Illuminati memiliki tujuan untuk mereformasi tatanan dunia. Akan tetapi, tahukah kamu kalau ada secret society lain selain Illuminati? Bahkan kelompok rahasia itu ada di Indonesia juga, tepatnya di kota Jakarta. Bangunan-bangunan bersejarah di kota Jakarta ternyata dibangun oleh para tukang batu paling legendaris dalam sejarah dunia. Mereka menamakan diri mereka sebagai Freemasonry. Lantas, apa bukti-bukti keberadaan Freemasonry di Indonesia? Di mana keberadaan simbol-simbol dari kelompok rahasia tersebut? Yang pertama adalah Museum Taman Prasasti. Area Museum Taman Prasasti sebelum menjadi seperti sekarang, dahulunya merupakan area pekuburan. Museum Taman Prasasti ini sendiri diresmikan sejak 9 Juli 1977. Di sini nuansa khas kolonial dengan makam-makam orang Belanda bisa banyak ditemukan. Berdiri pada 28 September 1795, area pemakaman ini memang merupakan pemakaman tokoh-tokoh penting di Batavia. Beberapa di antaranya adalah Olivia Marianne Raffles, istri Thomas Stanford Raffles, pendiri Sekolah Tinggi Dokter Indonesia Stovia, Andreas Victor Machels, Panglima Militer, Dr. J.L. Andreas Bandres, arkeolog. Pada gerbang museum saja kita sudah disambut dengan sebuah simbol tangan memegang palu. Dalam Masonik, simbol ini menandakan wewenang dari seorang Grandmaster Masonik atas sebuah wilayah atau pemondokan beserta seluruh muridnya. Sebelum gerbang tersebut ada pula simbol kompas yang biasanya bersanding dengan simbol The All-Seeing Eye. Sebuah nisan yang cukup besar atas nama J. Kohler memiliki simbol heksagram pada dua sisi nisannya. Selain simbol tersebut, ada pula simbol lainnya yaitu Ouroboros. Ouroboros sendiri adalah sebuah simbol bergambar ular atau naga yang tengah memakan ekornya sendiri, yang dipercaya melambangkan sebuah lingkaran keabadian. Selain nisan milik Jack Kohler tadi, ada pula nisan lainnya dengan gambar tengkorak dan juga tulang yang saling bersilangan, seperti simbol Skull and Bones. Ada yang berpendapat bahwa orang yang dimakamkan tersebut adalah orang penting dengan level atas dalam Freemason. Yang kedua adalah Bundaran Hotel Indonesia atau yang biasa disebut Bundaran HI berada di Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Bundaran ini dibangun pada tahun 1962. Bundaran yang memiliki air mancur ini sudah sejak lama disebut-sebut memiliki simbol tersembunyi dari kelompok Freemason. Simbol tersebut memang tak terlihat ketika kita memperhatikan Bundaran HI dari bawah. Namun cobalah mengamati dari atas dengan menggunakan Google Map. Sebuah simbol menyerupai mata satu sangat jelas terlihat, di mana air mancur yang berada di tengah itu tampak mewakili kornea
apnea mata. Mata Horus begitu sebutannya. Horus sendiri merupakan anak dari Osiris dan Isis dalam mitologi Mesir kuno yang juga mengilhami kelompok Freemason. Sementara itu, bila kalian perhatikan dengan sesama jalur jalan yang ada di sekitar bundaran HI tersebut, persis menunjukkan alis dan juga bagian pada bawah mata. Mata satu ini juga diyakini merupakan the all-seeing eye. Yang ketiga adalah Gedung Kimia Farma. Gedung Kimia Farma dahulu bernama The Steringhad Oosten, merupakan bangunan bintang timur yang berdiri pada tahun 1948. Gedung ini kala itu masa Hindia Belanda berada di jalan yang bernama Vrijtmanselaarsweg atau Jalan Freemason. Pada saat itu, gedung ini seringkali digunakan oleh kaum Freemason untuk melakukan ritual-ritual mereka. Tak hanya orang Belanda, beberapa tokoh asli Indonesia diketahui juga menjadi anggota kelompok ini. Menurut rumor yang beredar, gedung ini dahulunya dipakai untuk melakukan ritual pemanggilan setan. Pada era tahun 1940-an, gedung ini dibeli oleh sebuah perusahaan farmasi, NV Chemicalen Handel Redcam & Co. Perusahaan farmasi ini kemudian diketahui diambil alih oleh Presiden Soekarno tak lama setelah Republik ini berdiri. Yang keempat adalah Museum Sejarah atau Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah adalah salah satu bangunan peninggalan pada masa Hindia Belanda. Gedung yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat ini dahulunya merupakan balai kota Batavia. Dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Gedung ini dirancang oleh W.J. van de Velde. Gedung yang dahulunya bernama Stadhuis of Batavia ini memiliki banyak simbol rahasia. Luas keseluruhan Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah ini adalah 13.000 meter persegi. Gerbang utamanya terdiri dari 13 buah batu. Terdapat 13 baris batu istana DAM yang berada persis di depan museum. Apakah ini hanyalah sebuah kebetulan? Angka 13 sendiri merupakan angka yang identik dengan para Freemason. Selain deretan simbol benda berjumlah 13 itu juga terdapat patung dewa Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes merupakan putra Zeus. Terlihat sosok itu membawa sebuah tongkat bersayap yang dililiti oleh 2 ekor ular. Yang kelima adalah kawasan Menteng. Ada sesuatu yang tak biasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Entah suatu kebetulan atau kesengajaan, bila dilihat dari atas Google Map misalnya, kita akan menemukan sesuatu yang tampak aneh. Kawasan itu terlihat seperti kepala kambing bertanduk alias Baphomet. Baphomet adalah dewa Romawi kuno yang seringkali dijadikan lambang pemujaan setan. Kalau kamu nggak percaya, ambillah peta kota Jakarta. Tandai lokasi Taman Suropati dan putar atlas hingga 180 derajat. Jalan Untung Suropati di bawah, Jalan Sunda Kelapa menjadi bagian atas, Jalan Banyumas dan Madiun sebagai tanduk kanan, dan Jalan Subang serta Cimahi menjadi tanduk kiri. Maka sempurnalah simbol Baphomet tersebut akan terlihat. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan mendapati gedung Bappenas tepat berada di bagian otak kepala kambing tersebut. Letak jalan-jalan tersebut tak pernah berubah sejak masa kolonial Hindia Belanda. Yang keenam adalah Gedung Bappenas yang terletak di seberang Taman Suropati, Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Dahulunya merupakan loji bintang timur atau Adustad. Adustad memiliki arti kami masih berdiri di sini. Bangunan ini disebut-sebut sebagai markas besar gerakan Freemason. Bangunan ini dibangun oleh Insinyur N.E. Burghoven Jaspers dan selesai tahun 1934.
Pada saat pembangunan itu, beberapa simbol masonik terpajang persis di depan pintu masuk bangunan. Namun simbol itu kini sudah diganti dengan huruf timbul bertuliskan Bappenas. Bangunan 2 lantai ini tampak seperti bangunan pemerintah biasa. Begitu pula saat kita memasuki lantai bawah, tidak ada sesuatu yang tak biasa. Namun begitu naik ke lantai 2, pemandangan khas ala Freemasonry segera tersaji. Pada aula ruangan bergaya neogotik inilah para anggota Freemason biasa berkumpul. Lantainya yang ditutupi ubin kotak-kotak berwarna hitam putih seperti papan catur dan beberapa lambang khas Freemason ada di ruangan ini. Selain itu pula beberapa perkakas yang dahulu digunakan untuk keperluan ritual masonik masih disimpan di ruang bawah tanah. Salah satu ritual utama yang dilakukan adalah pemanggilan arwah yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai ketemu lagi di cerita Ara berikutnya yang lebih seru dan lebih bikin bulu kuduk kamu merinding. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, komen bila ada masukan lain untuk cerita Ara. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru cerita Ara. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai maskernya. Jaga kesehatan dan tetap produktif. Bye.